Ya, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai systematic literature review. Nah, eh, di dalam mereview sebuah literatur itu ada dua cara pendekatannya, yaitu pendekatan melalui sistematik dan juga pendekatannya melalui konvensional. Nah, saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu literatur review. Jadi literatur review ini adalah sangat penting bagi kita apabila kita ingin melakukan riset sejauh mana orang lain melakukan riset pada topik area yang kita pilih. Nah, dengan adanya kita melakukan literatur review, maka kita tahu kedudukan kita, posisinya ada di mana. Nah, oleh karena itu, literatur review ini biasanya ditempatkan pada proposal penelitian atau pada metodologi penelitian itu di bagian kedua atau di bab 2. Di mana pada saat ini kalau dulu mungkin lebih banyaknya ke landasan teori. Nah, perbedaan antara landasan teori dengan literatur review itu yang jelas bahwa kalau landasan teori itu adalah hanya sebatas definisi, pengertian, kemudian yang diambil dari buku-buku yang telah ditulis oleh si pengarang, ya, artinya si penulis. Tetapi kalau literatur review itu adalah tidak hanya buku, tetapi paper-paper atau penelitian-penelitian orang lain, sampai sejauh mana orang lain melakukan penelitian di bidang tertentu. Nah, tentunya yang berkaitan atau related dengan penelitian yang kita pilih. Nah, di dalam melakukan literatur review itu ada dua cara, secara sistematik dan secara konvensional. Bedanya apa? Kalau sistematik itu adalah kita lihat di sini, ya. Jadi kalau sistematik itu melakukan sebuah review artikel berdasarkan pakem-pakem atau berdasarkan apa namanya tuh metode tertentu, ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca atau melakukan sebuah kritikal, ya. Jadi di sini ada metodenya sangat sistematik, tersistematis, ya. Kalau review yang tidak sistematik disebutnya dengan naratif literatur, artinya review alami, ya. Nah, itu juga sama jenisnya, tetapi pendekatannya itu adalah bukan kepada pendekatan sebuah meta-analisis atau pendekatannya kepada protokol review atau pakem-pakem dalam melakukan review. Ya, sebagai contoh, misalnya kita punya artikel 5, ya. Artikel 5 itu kenapa memilih 5, kan gitu, ya. Nah, itu kalau di dalam konvensional literatur review, ya kita hanya mencari, udah aja 5, kan gitu, ya. Kemudian kita lakukan review. Tapi kalau sistematik, itu 5 itu, kenapa muncul 5? Tentunya ada tahapan-tahapan sampai dengan disebut dengan primary study, selection, dan seterusnya. Yang diharapkan oleh dari kedua jenis tersebut, mana yang lebih baik? Nah, semuanya dua-duanya baik, tetapi apa namanya tuh kedepannya apabila si penelitian itu didebat oleh orang lain, kenapa Anda mengambil masalah ini? Kita bisa menjawab bahwa penelitian yang telah dilakukan itu kita sudah melalui
apa namanya tuh systematic literature review yang telah dilakukan, sehingga inilah gap atau kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya usulkan. Nah, kita bisa mendebat seperti itu karena kita sudah melakukan sebuah metode systematic literature review. Nah, walaupun ini apa namanya tuh dipelajari atau dilakukan oleh orang-orang pasca sarjana, ya, tapi ya nggak apa-apa. Pada prinsipnya yang namanya penelitian itu ya kita kan sarjana itu belajar ya, belajar yang namanya bagaimana cara melakukan metode-metode penelitian yang baik, ya. Nah, kita lihat di sini yang berikutnya, apa itu systematic literature review. Nah, di sini ada penjelasan bahwa yang pertama bahwa systematic literature review tersebut adalah metode yang sistematik untuk mengumpulkan data sekunder. Apa itu data sekunder? Di mana data-data sekunder itu adalah data yang di luar dari data primer. Ya. Yang berikutnya, systematic literature review itu adalah mengidentifikasi, memilah, dan memilih. Apa yang dipilah dan yang dipilih yaitu artikel-artikel yang kita baca, ya. Kemudian aktivitas di dalam systematic literature review itu apa? Mengkritisi hasil kajian terkait topik yang diteliti. Kalau Anda kemarin tabelnya dilanjutkan, itu Anda sudah punya yang namanya mengkritisi hasil kajian terkait topik, atau di situ Anda mengidentifikasi, Anda punya identifikasi, oh ternyata kesimpulannya seperti ini, kelebihannya begini, kekurangannya seperti ini, ya. Nah, kemudian yang keempat ini yang agak sedikit mungkin apa namanya tuh memiliki tantangan, yaitu mensintesiskan hasil kajian dan temuan. Nah, ini satu tingkat dari analisis deskripsi. Kalau bedanya gini, kalau deskripsi itu adalah menggambarkan, menjelaskan kembali. Misalnya ada satu tabel atau satu grafik. Grafik apa namanya tuh Anda gambarkan, dari situ di bawahnya Anda deskripsikan grafik itu. Misalnya berdasarkan grafik yang diperoleh, maka apa namanya tuh nilai tertinggi adalah sekian, nilai terendah sekian, kemudian rata-rata sekian. Nah, itu adalah deskripsi namanya. Nah, kalau sintesis seperti apa? Ya, sintesis ini contohnya gini. Sebentar, saya akan stop dulu ya. Ada satu contoh sebuah sintesis nih, sintesis. Nah, ini sebentar, saya ada satu contoh ya. Nah, ini sebentar. Ini ada satu contoh sintesis. Bisa terlihat dengan baik? Bisa, Pak, bisa. Ya. Nah, ini adalah satu contoh nih. Ini contoh nanti juga sama sebetulnya nih. Kehadiran Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini misalnya Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu majelis sambutan kemerdekaan di Thailand telah menjalin kerjasama erat dengan kedua negara yang berjalan. Kita lihat ini adalah kalimat A. Kemudian
Kalimat B di sini adalah Malaysia adalah negara tropika yang berbilang kaum. Kemudian C, Islam adalah agama resmi di Brunei dan Malaysia. Yang kalimat D adalah Singapura mengimport bahan mentah seperti getah dari Malaysia untuk diekspor melalui pelabuhan Singapura. Malaysia dan Indonesia menjalin kerjasama untuk menghasilkan hybrid buah durian. Di Malaysia, semua kaum seperti Cina, Indonesia, Kedazan, Iban turut merayakan perayaan orang Melayu. Ini adalah ada 6, katakanlah 6 kesimpulan, yaitu kesimpulan A, B, C, D, E, F. Ya, berarti katakanlah kalau A, B, C, D, E, F ini adalah dari 6 artikel. Nah, sintesis, kita harus mampu melakukan sintesis berdasarkan dari 6 kesimpulan itu. Dari mana? Ya, akhirnya disinilah kita harus membuka wawasan kita tentang pokok ide pikiran utama dari sebuah kesimpulan tersebut. Nah, akhirnya salah satu contohnya ini, seperti ini. Nah, ini dikaitkannya. Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi dalam bentuk segini, ini pun masih kurang ya. Jadi Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad yang telah bekerja sama dengan beberapa di negara ASEAN seperti Indonesia, Brunei, dan Singapura. Di mana negeri Brunei dan Singapura adalah negara berjiran. Atas kerjasama yang telah terjalin dengan Indonesia, maka ada keuntungan yang didapatkan seperti halnya dapat menikmati buah durian. Karena di Malaysia merupakan negara tropis, sehingga buah durian tumbuh dengan mudah. Dari sisi budaya dan agama, Malaysia merupakan negara Islam, ya. Ya, negara Islam, begitu juga Brunei. Oleh karena itu, orang-orang di Malaysia sangat menghormati sesama budaya. Penduduk Malaysia sebagian besar berasal dari kaum Melayu. Nah, selain itu juga banyak kaum seperti dari Cina, India, Kedazan, Iban, dan mereka sangat menghargai satu sama lain. Sebagai contohnya, pada saat ada acara perayaan, maka mereka turut berpartisipasi dalam merayakannya. Dari kalimat, dari kesimpulan ini yang disebut dengan sebuah sintesis. Kira-kira dapat tergambarkan. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia, gitu. Jadi, kalau yang kemarin Anda melakukan suatu tabel literatur review, coba nanti saya akan, Ines, halo Ines, ada Ines ini? Ines bisa share nggak ya, Ines? Iya Pak, gimana? Coba bisa dikirim ke saya ininya, tabel reviewnya. Yang tabel tuh, Ines. Di WA aja. Yang Excel dah Pak? Iya, yang Excel. Ya, bentar Pak. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari yang kemarin kalau Anda punya 3, katakanlah ada tabel review yang sudah dilakukan kesimpulan, ada kesimpulan dari artikel pertama, artikel kedua, artikel, coba Anda buat seperti ini. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena Anda harus melakukan poin-poin pokok-pokok ininya dulu. Nih, seperti ini, maka dilakukanlah sintesis, ya, sehingga dari sintesis itu dapat menggambarkan rangkaian daripada kesimpulan tersebut dari berbagai artikel sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu kalau Anda melakukan sintesis. Kita lanjutkan dulu ke ini. Nah, ini yang disebut dengan sintesis hasil temuan, ya. Nah, kemudian untuk apa sih systematic literature review? Untuk menjawab pertanyaan yang telah diformulasikan dengan jelas.
Jadi kita di dalam bab 1 itu ada yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan penelitian itulah maka kita akan bagaimana cara melakukan systematic literature review-nya. Nah, berikutnya, samakah dengan literature review? Nah, yang dimaksud saya adalah literature review secara standar atau konvensional. Perbedaannya di sini. Kalau yang standar itu adalah sebuah topik umum atau perlu pemahaman tentang topik. Kemudian hanya penggunaan satu atau beberapa database. Ya, artinya database itu adalah artikel-artikelnya. Tetapi kalau yang systematic literature review ini adalah pertanyaannya yang spesifik, kemudian perlu pemahaman mendalam tentang topik penelitian kita, kemudian penggunaan sebanyak mungkin dataset yang atau artikel-artikel yang kita tarik, ya, kemudian analisis tentang statistik tentang sumber datanya dari mana. Nah, ini perbedaannya, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kuncinya? Kunci menggunakan SLR yaitu adalah transparansi dan objektivitas metode prosedur pencarian yang komprehensif. Ya, jadi di sini harus kita review riset atau penelitian, ada topik yang khusus tidak. Kemudian deskripsi formal dan transparan tentang alasan penyertaan kenapa penelitian itu kenapa hal tersebut dilakukan. Lalu ada kriterianya. Kemudian ada yang namanya metode screening. Oke, lanjutkan ya. Ya, jadi di sini sebagai kunci systematic literature review itu adalah diantaranya ada topik yang spesifik, kemudian deskripsi formal atau transparan tentang kenapa penelitian itu dilakukan, lalu ada kriteria untuk menentukan bahwa artikel yang kita baca itu adalah eligible, lalu ada uji kualitas artikel yang baik atau tidak, ya, yang merangkum informasi dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan kita inikan. Nah, selanjutnya, ini sudah kirim contohnya ini? Oh, udah oke ya. Sudah. Oke, nanti saya akan inikan. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Panjang sekali ya. Tapi paling tidak kita mulai dari pertama adalah dari pertanyaan penelitian. Lalu ada protokol. Protokol itu adalah mekanismenya, ya, tahapannya. Lalu pencarian. Screening itu adalah untuk ujinya. Ya, uji. Appraisal itu adalah kelayakan. Kemudian lalu di sini adalah sintesis. Sintesis itu yang tadi saya contohkan. Kemudian di sini ada writing. Writing itu penulisannya. Ya, kita mulai dari memformasikan pertanyaan. Nah, Anda harus tahu kan betapa sulitnya kalau kita itu menyusun pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian itu diantaranya ini. Nah, ini topiknya adalah seperti ini. Kemudian bentuk umum, bagaimana pandangan individu tentang sebuah fenomena pendidikan. Ini di pendidikan. Nah, contoh pertanyaan penelitiannya adalah ya, yang kemarin saya sampaikan ini adalah sudah ke sana ya. Apa pendapat guru pendidikan umum tentang penyertaan siswa dengan disabilitas intelektual dalam kelas sains? Bagaimana murid non penyandang disabilitas memandang teman sekelas? Yang ditanyakan adalah pendapat guru, kemudian pandangan, kemudian yang ditanyakan lagi hambatan implementasi. Ya, jadi Anda harus
paham apa yang ditanyakan di sini. Ya, apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan penelitian. Saya kira Anda juga harus sudah paham kemarin ya bahwa pertanyaan penelitian itu juga terkait dengan sebuah topik atau sebuah rumusan permasalahan ya. Nah, kemudian nah ini ada lagi pertanyaan penelitiannya seperti ini, bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel atau hasil. Ini kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa kaitkan juga contoh pertanyaan penelitiannya, apakah siswa, jadi pertanyaan penelitian itu jangan juga didominasi oleh bagaimana itu juga tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya ada 3 pertanyaan penelitian, semuanya bagaimana, jangan. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi kita kaitkanlah kalau bagaimana itu menghindari apa namanya tuh hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jangan sampai nanti diketawakan bagaimana antara ini dengan ini, baik-baik saja hubungannya. Nah, itu kan tidak etis ya gitu ya. Jadi lebih baik bisa diinikan ya. Selanjutnya, nah baru setelah pertanyaan penelitian kita akan masuk di sini metode. Nah, ini. Jadi ternyata teman-teman semuanya ada satu metode ya di dalam SLR itu yaitu Prisma. Prisma itu adalah bagaimana kita ada satu framework ya bagaimana melakukan sebuah pencarian, ada preferred reporting item for systematic review and meta analysis. Artinya si siswa ini kita akan menentukan yang pertama keyword, kemudian keywordnya apa yang dicari, kemudian kriterianya, kemudian bagaimana si record extracted-nya. Nah, kurang lebih kalau kita mencari ya kata kuncinya, yang pertama itu adalah pilihlah kata yang sederhana. Ya. Kemudian pilihlah kata sinonim. Sinonim itu apa? Kesamaan atau bertolak belakang? Kalau sinonim. Persamaan, Pak. Kesamaan. Berarti ya pilihlah kata yang sinonimnya. Kemudian perhatikan juga ejaan. Kemudian konsep yang berhubungan. Kemudian ada and, ada or, not ya gitu ya. Itu bisa digunakan ya. Nah, kemudian contohnya nanti kita akan lihat di sini. Ya, menentukan kata kunci. Nah, di sini yaitu gender, misalnya di sini ada ini kalau kata boolean ya. Kalau kita search atau keywordnya gender, or, woman, and, city, and crime, and architecture, not computer, and crime, or violence, and public space. Misalnya seperti ini. Ya, ini adalah sebuah keywordnya. Nah, kalau kita misalnya terapkan kepada penelitian Anda, di sini adalah ada klasifikasi, misalnya or atau supervised learning, kan gitu ya. Klasifikasi or supervised learning and misalnya naive bias, kemudian and lagi apa. Jadi kalau klasifikasi dengan supervised learning itu kan sama, bahwa di dalam supervised learning itu pasti ada merupakan sebuah penyelesaian dari klasifikasi kan gitu ya. Tetapi kalau klasifikasi or clustering, nanti yang akan muncul adalah semua artikel-artikel yang berkaitan dengan klasifikasi dan clustering. Kalau klasifikasi or supervised learning, maka artikel yang muncul itu adalah supervised learning dan ini. Kita coba aja ya. Jadi nanti kita lihat di public or Paris ya. Misalnya ini kan kaitannya dengan public or Paris ya. Jadi kalau ya kita search ya.
Katakanlah Google Scholar. Oke. Ya, klasifikasi. Nah, jadi teman-teman semuanya contohnya seperti ini. Saya akan share ya. Kalau Anda gunakan public or Paris, ya ini kita clear all misalnya. Ya, kita akan cari, misalnya kita akan mencari ke Google Scholar, kelihatan ya public or Paris-nya. Nah, ini kita akan cari ke Google Scholar, maka kita akan bisa temukan misalnya 2015 sampai dengan 2020. Lalu kita akan pakai klasifikasi or supervised learning, ya, and naive bias misalnya. Nah, kita akan lihat ini adalah keywordnya. Ya, kita search, kita akan search, maka akan muncul. Nah ini, kita lihat nih. Ya. Oh, sekarang maksimum 1000 ya? Bener nggak nih? Iya Pak, maksimum 1000. Ya. Yang publish or Paris Anda berapa? 200 masih? Sama Pak, 1000. 1000 ya? Iya. Udah Pak, tapi masih bisa diubah di maksimum number result di bawahnya keyword. Gimana? Masih bisa dirubah di yang di bawahnya keyword kan ada maksimum number of result. Oh iya, sorry. Bisa, Oke. Kita cancel aja ya. Ya, oke. Taruhlah seperti ini. Nah, ini ya. Ini bisa 200. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini salah satu pencarian. Jadi, oh saya harus mencari klasifikasi or supervised learning and naive bias. Kalau mau tambah lagi ya boleh. Maka inilah yang akan muncul si artikel ini. Ya, oke ya. Itu sebagai contohnya. Kita lanjut lagi ke si kata kunci ini. Ya. Nah, itu kalau cara menentukan kata kunci. Kemudian di dalam metode Prisma, keyword, search kriteria, record itu adalah merupakan satu tahapan, yaitu namanya identifikasi. Ya, identifikasi. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah screening. Screening ini adalah apakah artikel yang keluar itu sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan apa yang kita cari, itu adalah di screening. Berarti apa langkahnya? Kalau tadi sudah dimasukin, wah ini salah. Misalnya tadi ketemu 1000, dari 1000, mana yang kita eliminir? Itu adalah screening. Ini bukan, ini apa namanya tuh, ini salah, ini kurang, ini tidak masuk. Itu adalah disebut dengan screening. Jadi dari 1000 itu bisa saja Anda misalnya yang terscreening itu adalah 200 misalnya. Paham nggak maksudnya? Jadi, oh ternyata ini bukan yang saya mau, kan gitu ya. Jadi Anda harus melakukan itu. Jadi, oh ternyata 200. Ya. Nah kemudian, dari setelah melakukan screening, melakukan quality assessment atau eligibility. Quality assessment itu apa? Yang akan dijadikan kriterianya? Ya kita tentukan bahwa saya ingin paper-paper berkualitas. Ya dilihat dari apa? Misalnya, pertama
Kalau Anda kalau internasional jurnal itu jelas yang bereputasi, artinya Q1, Q2, Q3. Nah, kalau Anda patokannya saya kualitas si papernya saya pengen terindeks Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, hanya Sinta 3. Nah, yang Sinta 4 ke sana berarti itu tidak berkualitas, artinya tidak eligible. Nah, itu juga menjadi kriteria untuk bagaimana supaya paper ini bisa berkualitas. Ya. Kemudian dilihat dari abstrak. Abstraknya bagus tidak, ada metodenya tidak, dan seterusnya. Nah, ketika tadi kalau kriteria inclusion itu adalah terhadap mungkin di sini adalah kriteria yang kita inginkan. Oh, ini tidak termasuk algoritma yang saya cari. Oh, ini tidak termasuk klasifikasi yang saya cari, itu adalah kriteria. Tetapi kalau kepada eligible itu adalah kepada quality daripada sebuah artikel. Nah, artikel yang berkualitas itu adalah dilihat dari pertama, artikel itu terindeks enggak di apa namanya tuh Google Scholar. Yang kedua, terindeks tidak di misalnya Sinta, ya. Sinta 1, 2, 3. Yang berikutnya, artikel tersebut dia memiliki apa namanya ISSN tidak. Itu juga harus menjadi sebuah kriteria eligibility, ya. Nah, kemudian tentu saja di sini yang tadinya 200 bisa saja di sini jadi 10. Oh, ternyata 10 nih yang berkualitas. Nah, yang 10 inilah yang menjadi included atau final number of article. Artinya yang 10 inilah yang akan dijadikan sebagai primary study atau artikel yang kita inginkan. Yang betul-betul kita openi, siang malam baca lagi, sore baca lagi yang 10 artikel itu. Nah, asumsinya bahwa tabel yang kemarin Anda buat itu, yang 15 artikel itu sudah melalui tahapan seperti ini. Sudah melalui tahapan seperti ini. Asumsinya. Ya, kemarin kan Anda langsung ambil. Seolah-olah itulah yang menjadi sebuah artikel yang sudah diseleksi. Paham nggak kira-kira? Padahal kita sebelumnya mencari dapat 1000, dari 1000 di screening dapat 200, dari 200 dapatlah sekian. Nah, nanti ada kira-kira tabelnya. Nah, ini gini teman-teman. Perhatikan di sini. Di sini ada identifikasi, ada screening, ada eligible, ada include. Kita lihat. Ketika kita cari, dapatlah segini. Ya, 1091 misalnya. Ya, berdasarkan kata kunci yang kita search di situ. Oh, ternyata saya juga dari sumber lain dapat 3. Nah, ini boleh dari sumber lain dapat 3, dari ini dapat 1000. Nah, kita lakukan screening. Dari lakukan screening, maka ada 787 yang dihapus, di-remove. Ya. Ya, ini unduh artikel disitase ekspor ke Excel tadi ya, pakai publish or perish itu tadi ya. Nah, ini tidak remove nih, duplikat atau apalah. Segini. Sisa yang terscreening adalah 561 ternyata. Cek bidang kajiannya, tahun terbitnya, jenis publikasi, negaranya, bagaimana. Nih, bidang kajiannya sama nggak? Sesuai dengan apa namanya tuh kriteria atau bidang yang kita teliti gitu ya. Nah, kemudian dari 561 ini di-exclude itu apa ya? Dikeluarkan ya. Dikeluarkan ya. Kemudian kita lakukan cek eligibility. Ya. Cek eligibility. Cek eligibility ini yang ngeceknya adalah hanya abstrak. Ingat, kriteria abstrak yang baik kemarin seperti apa? Yang pertama,
ada background. Nih, kriteria abstrak yang baik. Yang kedua, ada yang namanya metode. Yang ketiga, ada background pasti ada masalah. Yang kedua ada metode dan ada tahapannya. Yang ketiga ada temuan atau hasil, dan yang keempat ada tujuan. Itu adalah abstrak. Kalau nggak salah ada 5 saya contohkan itu, ya. Ada background, ada tujuan, ada metode, ya. Kemudian ada tahapan, kemudian ada finding dan result, ada hasil. Apabila di dalam abstrak artikel itu tidak baik, tidak ada, maka jangan dimasukkan sebagai kualitas daripada paper itu. Udah hilangkan. Maka nah ini ya, asumsi ini terdapat yang berkualitas dari 116 itu adalah hanya 67. Berarti 67 inilah yang akan kita ekstrak. Ekstrak itu apa? Yang kita urai, ya. Ya, tidak hanya saja abstrak, tetapi mungkin full text-nya juga kita pelajari. Nah, 67 itulah yang disebut dengan primary study. Begitu, ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Pak, untuk Ya, yang eligibility itu kalau screening kan sebenarnya proses pemilihannya tergantung yang kita sesuai ya. ini nih, Topik yang ini nih. Nih, ada bidang kajian, jurnal, tahun terbit, jenis publikasi, negara, bahasa. Ini ininya, patokannya. Nah, kalau untuk eligibility kan tadi seperti Mbak bilang kan ada Sinta, rank bisa, terus kalau yang di sini yang Enggak. kan Eligibility. Oh, Ini nih. Eligibility kalau misalnya mau satu quality, ya suatu quality-nya abstrak aja udah ini. Kalau tadi Sinta apa bisa di screening, bisa di sini. nah itu berarti yang nentuin dari kita sendiri. Kita atau sendiri, ada, tapi patokannya ini. Jadi gini, nanti ketika Soehari ada berapa paper yang Anda jadikan sebagai primary study dalam penelitian Anda misalnya. Ada 15, Pak, misalnya. Kenapa 15? Jawabannya gimana? Kenapa Anda dapat 15? Nah, jawabannya Anda dari sini. Pertama, saya melakukan identifikasi, yaitu dengan cara mencari kata kunci yang relevan dengan penelitian saya. Dapatlah sekian ribu. Nah, kemudian dari sekian ribu itu saya ekspor artikel tersebut, ya, dicek menjadi sekian. Ya, dicek itu apa? Barangkali ada duplikat dan seterusnya, maka jadilah sekian. Kemudian saya juga melakukan screening, yaitu terhadap bidang kajian, jurnal, bidang kajian artikel tersebut apakah sesuai dengan yang saya inginkan atau saya minati. Kemudian tahunnya kan misalnya 10 tahun ke belakang, oh ternyata tidak seperti ini. Ya, kemudian jenis publikasinya di Sinta mana? Nah, ternyata saya dapatlah sekian. Lalu saya melakukan quality, yaitu dengan cara satu quality assessment, yaitu terhadap abstrak. Nah, dari abstrak ini terdapatlah quality sekian. Itulah yang menjadi 15. Kenapa saya mendapatkan 15? Jadi 15 itu adalah telah mengikuti langkah-langkah ini. Gitu, Mas. Itu udah nilainya 100 itu kalau diuji seperti itu. Begitu. Oke, ya Pak. Baik, terima kasih. Paham ya? Jadi jangan sampai kenapa Anda papernya 15 atau 10? Ya karena saya dapatnya segini, Pak. Bukan. Nah, itu bukan sistematik artinya gitu. Jadi yang disebut dengan sistematik ini, kenapa Anda mendapatkan 15 paper atau 10 paper yang menjadi bahan rujukan di dalam literatur review ini? Jawabannya apa? Jawabannya Anda lakukan ini. Bahwa 10 atau 15 tersebut telah melewati daripada
apa namanya tuh melewati daripada tahapan-tahapan ini. Itu yang disebut dengan metode Prisma gitu. Pasti itu penguji juga wah jempol gitu ya. Paham? Sesuatu yang baru memang ini. Ya, ada yang tanyakan lagi silakan. Ya, mungkin nanti SLR ini kita akan mantapkan lagi lah. Ini sebagai ini aja ya. Nah, sekarang menuliskan hasil. Pak, mau tanya nih Pak, Ya, mau tanya kalau misalkan buat skripsi itu, bikin skripsi itu pakainya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris Pak? Ya buat bahasa Inggrisnya itu Pak. yang Buat bahasa misalkan yang bahasa Inggrisnya itu misalkan nih cukup. Pak ya, misalkan nih, apakah buat bahasa Inggris nih Pak, apakah ditambahkan bahasa Inggris, apakah bahasa Indonesianya Pak? Buat khusus bahasa Inggrisnya tuh Pak, buat dalam skripsinya tuh Pak. Yang abstraknya hanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya di abstrak saja. Kesananya pakai bahasa Indonesia, Mas. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan bahasa Indonesia yang bahasa alay atau bahasa yang tidak formal. Ya, itu. Maka dibiasakan. Cara bertanya harus baik. Cara menanggapi harus baik. Pakai bahasa yang baik gitu. Ini misalnya Pak hari ini bertanya, ya harus belajar yang namanya bagaimana bertanya yang memenuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik. Kita lanjutkan ya, oke. Berikutnya adalah menuliskan hasil. Nah, di dalam menuliskan hasil itu nanti ada khusus di bab 2 ya yang disebut dengan sistem di literatur review, yaitu pertama ada introduction, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil ya dan penjelasan, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, apa yang dimasukkan ke dalam introduction ya, yaitu introduction itu ada pendahuluan ya, sebutnya adalah existing knowledge of the problem, permasalahan yang ada saat ini. Lalu di situ ada apa daripada sebuah kendala atau bahasannya, pembatasannya, atau keterbatasannya, atau ada kendala apa. Berikutnya ada research question, berarti di situ ada pertanyaan penelitian. Itu adalah di bab pendahuluan ya. Ini Anda sudah tahulah masalah ini. Nah, yang berikutnya adalah nah ini kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini kalau dihubungkan seperti X adalah isu penting. X memberikan efek ABC. Data menunjukkan sejumlah peneliti telah mengkaji X. Penelitian E menemukan bahwa peneliti F berpendapat bahwa begini. Kemudian, namun, however, aspek Z belum dikaji. Coba kita lihat di sini. Ini dalam merumuskan sebuah isu apa yang akan kita lakukan itu harusnya apa gitu ya. X adalah isu penting. X memberikan efek ABC. Kira-kira kegambar nggak? Coba Anda ini kan, Anda apa namanya tuh pahami dan Anda terapkan kepada penelitian Anda. X adalah isu penting. X memberikan efek ABC. Nah, ini di sini penelitian terdahulunya nih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sejumlah peneliti telah mengkaji X. Peneliti telah mengkaji X. Peneliti E menemukan bahwa titik-titik bla 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 bla. Peneliti F berpendapat bahwanya ini adalah kajian tentang X.
si E dan si F itu adalah tetap dia melakukan kajian tentang X. Nah, ternyata aspek Z-nya itu belum dikaji. Artinya, belum ada si peneliti melakukan sebuah riset tentang aspek Z. Aspek Z itu penting karena RS dan T. Nah, berarti review ini mengkaji tentang aspek Z dalam isu X. Silakan nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya. Ini coba Anda terapkan kepada penelitian Anda. Ya. Nah, Kalau based on penelitian sebelumnya berarti kan kita udah nganuin literatur review juga ya. gimana? Pak? Gimana, Mas? Ini kan yang bagian kedua kan tentang jadi jelasin penelitian yang dilakukan sebelumnya. Ya, Berarti based on paper yang kita sudah dapatin di SLR. betul. Iya, betul. Yang tadi misalnya yang 10 tadi ya. Ya kan? Yang 10 tadi Anda lakukan itu. Ya, Pak. Iya. Oke. Oke, lanjut. Nah, bagaimana metodenya? Ya, kalau tadi kan di introduction nih. Ya, Anda kan berkaitan dengan latar belakang. Nah, metodenya adalah gunakan metode Prisma. Ya, gunakanlah metode Prisma yang tadi gambar tadi, mulai dari identification, screening, kemudian eligible dan include, ya finding, ya. Nah, kita lihat di sini, ini di dalam metode di sini ada strategi pencarian, kriteria seleksinya seperti apa, kualitasnya bagaimana, ekstraksi datanya seperti apa. Ini adalah metode. Ya. Selanjutnya adalah result. Oke, strategi pencarian langsung nih. Ada penjelasan lebih mendalam. Untuk strategi pencarian, nah Anda cari nih. Wah, kalau ini ya kalau yang saya jelaskan ini adalah ke jurnal internasional. Ya, bolehlah kita tadi sebatas misalnya di Google Scholar atau di Crossref ya, menggunakan publish or perish ya tadi. Kemudian ini kriteria seleksi ya. Halo? Bapak melihat yang sebelum kriteria seleksi sih, Pak? Mana? Ini. Bukan. Ini. Mana? Yang mana? Udah, Pak, udah. Udah yang ini, Pak. Ya, ini kan bisa saja Anda cari nih. Ini or ini gitu ya. Tapi nyarinya silakan pakai tadi publish or perish, saya udah demokan ya. Kemudian kalau kriteria seleksi itu ada thesis mainly focus on mapping the existing literature or gender. Nah, artinya kita itu mau menyeleksi yang seperti apa fokusnya. Nah, dalam hal ini ada contohnya. Misalnya, apakah social science, apakah urban study, apakah arsitekturnya, atau apakah geografinya, atau environment study-nya. Nah, kalau penelitian Anda nih, Anda tuh mau mencari kriteria seleksinya itu, apakah akurasinya, apakah recall-nya, apakah best performance-nya, atau apa. Jadi harus jelas di sini. Saya kriteria seleksinya itu adalah akurasi, kemudian algoritmanya, misalnya algoritma akurasi itu adalah kriteria yang Anda cari, ya. Kemudian tahun publisnya itu adalah kriteria
seleksi, itu tahun publish ya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah quality assessment. Nah, the study based only on original research article and apakah si kualitas paper itu adalah dia itu jurnal atau dari proceeding? Itu adalah juga sama. Kualitasnya bagaimana? Kalau proceeding itu, Anda harus tahu bahwa kalau si paper itu adalah dari proceeding, pasti di situ adalah paper ini dipublikasikan pada proceeding seminar ini. Itu adalah proceeding. Kalau jurnal, paper ini dipublikasikan di jurnal ini. Di jurnal yang beralamat, terindeks, terakreditasi sekian. Nah, itu adalah menjadi quality assessment. Juga abstrak. Ya, jadi kualitas assessment itu adalah abstrak juga bisa menjadikan standar daripada kualitas. Jadi paper ini abstraknya telah memenuhi daripada kualitas abstrak yang dikehendaki, yaitu ada tujuan, ada background, ada tujuan, ada metode, kemudian ada tahapan daripada metode, ada juga di situ ada finding dan result yang telah didefinisikan gitu ya. Oke, nah ini adalah data ekstraksi ya. Berikutnya baru ke hasil. Nah ini cukup Anda ini analisa deskriptif ya, klasifikasi literatur ya. Nah, klasifikasi literatur ini mungkin saya perlu contohkan ya SLR saya, tapi bahasa Inggris boleh nggak? Boleh nggak? Tidak perlu. Ya. Jadi cukup Anda melakukan analisis deskripsi saja bahwa telah dilakukan penelitian sekian persen tentang masalah ini dilakukan oleh si ini ya. Nah, saya contohkan nanti, tapi Anda harus fokus kepada grafik-grafiknya saja ya. Ya. Ini conclusion-nya. Ini adalah tahun, jurnal, negara, citasi, database, area subjek. Ini analisa deskriptif. Jadi analisa deskriptif itu berisikan tentang grafik yang diekstrak dari data Excel. Makanya kemarin itu kalau coba kita lihat ya. Saya mau download yang punya Ines dulu nih. Coba ini sini. Oke, jadi gini teman-teman, saya akan contohkan ya. Ya, ini kalau dari Ines ada tabel seperti ini. Di sheet sebelah Anda harus ya di sheet sebelah Anda harus menyusun, lihat ya, kelihatan Excel-nya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi dari Ines ini saya akan mengkuantifikasi artikel berdasarkan tahun. Misalnya ini artikel berdasarkan tahun publish. Ya. Nah, kalau kita lihat di Ines itu ada tahun, ada semuanya 2019 ya, Nes? Kebetulan iya, Pak, 2019. Bentar, kita sortir dulu ya. Ya, coba. Oh Ines ini ada. Nah, ini kita lihat ya. Ada 2018, 19, 2020, 2021. Kita cek. Misalnya kita ini tahun, ini jumlah artikel. Nah, ini 2019
2018, 2019, 2020, 2021. Nah, berapa jumlah yang 2018? Coba kita filter. Ada 1. Kita ketik sini 1. Berapa tahun yang 2019? Ada 5 kebetulan. 5 ya, Nes? Ada 5. Berapa tahun yang 2020? Ada 3. Nah, berapa tahun yang 2021? Ada 1. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa membuat grafiknya. Nah, ini kan dibuat grafiknya. Pada tahun berapa saja. Nah, ininya harus datanya ini aja teks. Oke, jadi ini Ines bisa membuat grafik atau pakai apa nih? Nah, jadi ini adalah kondisi jumlah artikel berdasarkan tahun publish. Itu ya, silakan diekspor. Ya, kemudian ini juga bisa menjadi kalau misalnya ada lagi nggak yang bisa dilakukan di sini, misalnya, nah ini Sintarengnya ya, ya. Jadi kalau misalnya ada Sintareng 2, taruhlah misalnya, ini kita contohnya misalnya ini Sinta 3, ya Sinta 4, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 3, 3, 4, Sinta 5, atau Sinta 2, nah ini. Ini kita juga bisa berdasarkan, artikel berdasarkan Sintareng. Ini jumlah artikel. Ya. Nah, ini semuanya apa? Ini adalah untuk mendukung ya terhadap deskriptif analisis. Jadi untuk menghidup ini gitu. Jadi berdasarkan tahun, berdasarkan jurnal, berdasarkan citasi, berdasarkan database, ini adalah analisis deskriptif. Jadi ceritakan. Jadi artikel yang telah menjadi sebagai primary study pada penelitian ini yaitu artikel dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Berdasarkan grafik yang ada, berdasarkan grafik yang ada, maka apa namanya itu didapatkan bahwa tahun sekian 2 artikel, tahun sekian 2 artikel, itu adalah deskriptifnya. Itu di mana? Yaitu pada saat di result. Ya. Begitu? Paham maksudnya? Ada yang tanyakan? Izin bertanya. Ya, Izin silakan. bertanya. Jadi itu tuh bisa dipilih saja salah satunya, Bapak, yang dibuat grafiknya. Misalkan kayak tahun, dan tadi yang Sinta tuh salah satunya aja. Salah satunya, terserah. Jadi, makanya di dalam tabel tersebut, kalau negara kan nggak mungkin ya, kan kalau negara sih kan, itu kan kita semuanya dari Indonesia semua. Yang mungkin itu adalah tahun, jurnal mana, kemudian dari citasi, itu mungkin. Sama dari rank Sinta, ada 4. Paham? Iya, Pak. Berarti salah satunya aja ya, nggak harus 4-4-nya gitu?
ya 4 lah. Kalau 1 ya sedikit dong nanti hasilnya. Kan nanti di sini nih. Ya, gitu. Oke. Jadi bisa tahun, jurnal, kemudian berdasarkan citasi, kemudian bisa berdasarkan Sintareng. Paling tidak 4 lah, agak bagus kan. Bagaimana cara lihat citasi? Bisa nggak? Anda tahu bagaimana cara melihat citasi? Ya? Oke, saya jelaskan lagi. Kalau dilihat dari citasi ini gini, nah biasanya kalau citasi itu kan adanya di Scholar, ya, di Scholar Google, ya. Kita cek sini, ya, Scholar Google. Nah, misalnya ada satu jurnal, coba saya cek dari. Nah ini, ada Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer. Oh, sorry. Kita cek langsung artikelnya. Ya, langsung artikelnya, klasifikasi tingkat stres. Nah, cek di sini. Oh, ternyata ada di sini ya. Nah, perhatikan, ini benar ya, klasifikasi tingkat stres berdasarkan ini dari UB ya. Kalau Iya, Pak, Ines, benar. berapa Iya, Pak. citasinya? Benar, Pak. Ya kan? Berapa? Jadi gini, caranya masuk ke Scholar Google, kemudian di search di sini judulnya, set sini, search, lalu di sini ada muncul nih, cite by 2. Oh berarti kita tabelkan, ya, artikel berdasarkan jumlah citasi artikel di Excel-nya. Nah berarti ini adalah nama judul artikel, ya, atau artikel pertama, jumlah citasinya berapa, ya. Nah artikel pertama jumlah citasinya 2. Coba dicari lagi, misalnya, nah ini dicari lagi, kita search ini, masuk citasinya 1. Ya, berarti ini artikel yang kedua, citasinya adalah 1. Nanti kita bisa bikin grafiknya seperti apa. Nah, ada kemungkinan nggak kalau artikelnya itu tidak ada citasi? Hah? Ada kemungkinan nggak? Apa sih pentingnya citasi artikel apa? Ada yang tahu? Ini 4 nih. Halo, ada yang tahu kenapa harus dilihat daripada citasi artikel? Kenapa? Ada yang tahu? Halo? Belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi, ibaratnya Anda jualan. Kalau barang yang paling laku dijual, berarti itu barang yang bagaimana? Banyak pembelinya yang membeli barang itu. Berarti barang yang bagaimana? Kualitasnya bagus. Nah, salah satunya itu top brand ya artinya. Nah, begitu juga di dalam artikel ini. Semakin banyak disitat, berarti semakin favorit. Artinya topiknya itu, oh banyak sekali orang yang mengacu atau merujuk terhadap artikel tersebut. Paham maksudnya? Ya. Nah, kalau citasinya 0 berarti ada 2 kemungkinan. Bisa saja dia tidak terindeks di dalam Scholar Google, bisa saja dia juga memang belum ada yang mensitet. Artinya topiknya atau topik penelitiannya berarti tidak diminati atau tidak banyak orang yang melakukan hal tersebut. Begitu ukurannya. Itu dalam rangka melakukan suatu studi quality assessment. Paham ya? Ya, lanjut lagi ke sini ya. Oke. Nah, ini contohnya. Tuh, analisa deskripsi seperti ini ya.
bisa kita gunakan ya ininya. 10 tahun terakhir boleh lah. Anda nggak usah ini ya 10 tahun terakhir ya Mbak Gita ya berarti apa namanya tuh si papernya boleh. Berarti kalau 2021 berarti 2021, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 2011 ya 2011 masih bisa Anda tarik artikelnya. Oke. Oke, kemudian ini adalah klasifikasi literatur. Ini terlalu lebar untuk sarjana, tidak perlu. Nah, ini adalah analisis ya. Analisis ini adalah jumlah publikasi tadi tren sebaran ya, citasi, area kajian, jurnal ya. Kemudian conclusion itu kesimpulannya. Jadi di dalam literatur review itu harus menyampaikan bahwa apa sih yang akan nanti ke depan itu harus dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Nah, artinya ini adalah sebagai usulan penelitian kita. Jadi berdasarkan daripada SLR yang berdasarkan daripada studi literatur review, maka penelitian kita itu harus melakukan ini. Ini adalah di conclusion. Ya. Nah, ini ada tips dan triknya. Yang berikut, apa sih kunci sukses literatur review? Di sini di dalam introduction atau dalam latar belakang, kita harus memiliki peta keilmuan atau pengetahuan tentang topik. Oleh karena itu, teman-teman harus kuasai topik tersebut. Ya, misalnya saya topiknya machine learning. Apa sih machine learning? Ya, sejauh mana sih machine learning sekarang ini? Permasalahan-permasalahan machine learning itu apa sih yang dapat diselesaikan oleh machine learning terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, itu adalah pengetahuan tentang topik Anda. Lalu keterbatasan kekurangan daripada pengetahuan yang ada. Kemudian memuat pertanyaan penelitian yang fokus dan jelas. Ya, ini adalah dalam pendahuluannya. Nah, berikutnya di metode. Nah, ini tadi jelaskan proses review secara transparan. Ya, tadi saya melakukan ini, keywordnya seperti ini, dan seterusnya. Kriterianya seperti ini. Kemudian pencariannya, screeningnya itu harus di asesmennya harus dinyatakan secara jelas. Ya. Lalu kalau kita riset dan interpretasi adalah petakan literatur yang direview secara deskriptif. Kemudian boleh Anda melakukan sebuah sintesis, debat, pro kontra boleh. Kemudian apa namanya tuh, tulislah kritik penulis atau identifikasi sebuah kesimpulan dari orang lain yang telah melakukan penelitian. Itu adalah result dan interpretation. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan ada yang didiskusikan. Silakan. Pak Punten, jelasin lagi yang tadi di ekstraksi data. Tadi Bapak nggak sempat ngejelasin. Oh, sebentar. Ekstraksi data. Ini ya. Oke. Iya. Dalam ekstraksi data ini tahapannya. Kita misalnya di sini ada, tadi sudah kita lihat di sini ya. Nah, ini. Ada 67 ya yang telah dilakukan kualitinya berdasarkan abstrak. Maka disinilah 67 ini harus diekstrak. Apa yang harus dilakukan di dalam ekstraksi data? Ya. Nah, ini 67 berarti 67 yang sudah diseleksi. Ya. Kemudian artikel tersebut ini adalah ada beberapa karakteristiknya. Ya. Pertama yang harus Anda lakukan adalah the article must be original paper and conference paper. Jadi dari 67 itu, mana artikel yang
dijadikan yang berasal dari jurnal atau berdasarkan dari conference. Ya. Bedanya apa? Coba di sini jurnal semua nggak yang Ines ini? Coba kita lihat. Jurnal semua ya Ines ya? Kelihatannya jurnal semua. Iya, Pak. Iya, jurnal semua, Pak. Ini kan. Kalau Ines kan ini jurnal semua. 10-10-nya. Berarti 10 jurnal adalah berdasarkan dari jurnal. 10 artikel berdasarkan dari jurnal. Itu adalah ekstraksi. Kalau ada conference dari sekian artikel, maka sekian yang sekian yang jurnal, sekian yang conference. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah artikel tersebut, nah ini kriterianya dibuat sendiri nanti. Apakah artikel tersebut ditulis oleh bahasa Inggris atau ditulis oleh bahasa yang selain bahasa Inggris? Nah, ukuran daripada sebuah artikel internasional ini kan ukurannya adalah ukuran artikel internasional. Kalau artikel internasional pasti yang namanya artikel ditulis oleh bahasa Inggris. Nah, kalau kita mengukurnya adalah artikelnya, bahasanya adalah pakai bahasa Indonesia, maka yang kedua, tahapan kedua adalah artikel harus ditulis dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Ya, sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia. Ya. Dan memiliki bidang kajian yang telah kita tetapkan. Misalnya machine learning. Berarti tidak ada lagi artikel-artikel yang di luar mesin learning. Nah, itu adalah atraksi. Dari 67, ya berapa yang masuk? Apakah semuanya adalah bahasa Indonesia? Kemudian dari 67 itu berapa yang masuk di machine learning? Ya harus semuanya harus masuk kepada machine learning. Dan yang ketiga diekstrak lagi bahwa ketentuan daripada ini ada 10 tahun yang akan datang. Maka 10 tahun inilah kita lihat dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Dan yang keempat itu adalah artikel harus berasal dari berbagai daerah atau berbagai jurnal. Ya, saya lihat di sini yang punya Ines ini coba kita cek ya. Ya. Ini dari mana aja Ines? 15 ini dari mana aja? Itu dari Google Scholar, Pak. Bukan, maksudnya ada dari universitas mana saja? Dari Google Scholar, Pak. Bukan, maksudnya kan gini. Kita cek nih, jurnal ini punya siapa nih? Kan ada dari UB, tadi kan terusan STMIC apa gitu, Pak. Dari UB, dari ini. Nah, artinya jangan sampai 10 artikel itu didominasi oleh satu jurnal. Ini udah baik. Ya, udah baik. Nih, apalagi nih JP. Nah, ini 2 nih. Kenapa 2 Nes ini? Saya tanya. Kenapa dari Brawijaya dapat 2 nih? Ayo. Iya, Pak, gimana? Kenapa dari Brawijaya nih ada 2 nih? Oh, kebetulan judul yang saya akan teliti itu ada di UB gitu, Pak. Penelitian di UB juga mereka memiliki beberapa jurnal yang sama. Artinya memenuhi daripada kriteria yang kita tetapkan secara kontennya, kan gitu. Ya, tetapi jangan didominasi dari 10-10-nya misalnya 80% dari UB, nggak baik. Ya, jadi paling maksimal tuh 2 lah kita ini kan. Nah, itu adalah ekstraksi yang harus kita lakukan. Begitu, Rubang. Ini. Iya, ya, Pak. Ya. Nah, ya soalnya kita kemarin bingung. Yang ngerjain bab 2 tuh deadline-nya tanggal 22 atau tanggal berapa ya? Tanggal 20. Sedangkan kita belum tahu ngisinya apaan. Jadi kita asal ngisi aja. Lihat-lihat di Google. Gak apa-apa, itu kan gitu. latihan. Ya. Nanti kita akan bila perlu ini di workshop. Sebetulnya saya ingin
memberikan satu tools ya tentang SLR ini, yaitu dengan NPPO. Jadi bayangkan menurut Anda gini, 67 artikel, jangankan 67, Ines kamu cetak 15 artikel. Coba kamu cetak. Terus bagaimana cara memetakannya? Pasti di kamar itu, di tempat tidur tuh satu ini artikel satu begitu kan? Pusing kan? Artikel ini, ini tadi ngomong apa ya ini nih? Yang artikel ini ngomong apa ini? Ya ini dia, akhirnya apa? Ya tidak praktis gitu. Bagaimana menarik kesimpulan bahwa ini tentang ngomong ini sama ngomong ini. Tadi si A ngomong ini, si C ngomong ini sama, kaitkan. Si B ngomong ini, si E ngomong ini, dikaitkan. Nah, antara A, B, dan C, E itu diomongin bagaimana dia melakukan sebuah kesimpulan atau deskripsinya. Nah, itu ada satu tools namanya NPPO. Nantilah saya akan jelaskan mungkin setelah pada masa Anda libur ya. Ini kan setelah UAS ada itu kan, ada kegiatan itu. Saya mohon dijadwal Mbak Gita untuk bagaimana caranya membuat literature review menggunakan NPPO gitu ya. Ini mudah-mudahan ilmu saya bisa juga dimanfaatkan oleh kalian ya. Itu. Jadi ada nanti caranya. Oke, ada lagi? Tapi gini Pak, di tugasnya tuh ada deadline-nya. Yang bab 3 aja kita harus ngumpulin terakhir besok. Sedangkan kita Bab 3 itu bingung. apa itu bab 3? Metode? Bentar aku cek. Bab 3 tuh tentang metode penelitian. Terakhirnya Metode? besok, Pak, kita bingung, bercabang pikirannya. Belum Belum buat sama tugas PPT-nya. proposal tuh Pak, proposal itu Pak apa nih PowerPoint. Ujian. Ya. Oke, itu Mbak Gita ya yang memberikan tugas. Ya. Oke, barangkali bisa diperpanjang silakan. Kalau misalnya enggak ya coba Anda semampunya dulu ya ininya. Ya. Yang bab 3 itu kan metode ya. Metode. Iya, Pak. Nah, awas metodenya tentunya berbeda dengan metode ya artinya gini. Metode itu kan tujuannya didasarkan kepada apa yang dituju oleh Anda. Saya yakin kalau Anda topiknya itu adalah machine learning, maka metodenya itu berbeda. Nih beberapa contoh metode ya. Sebentar. Saya inikan dulu. Metode saya di mana? Wah, sebentar. Research method, research step, tesis. Metode sebentar. Sebentar ya, saya cari dulu nih. Saya beberapa contoh.
contoh ini, contoh ya kita cari aja di Google ya. Sebetulnya gini nih, teman-teman. Anda jangan pusing kemana-mana. Kita cari kalau misalnya tentang metode, nah ini, coba kita kasih ini. Misalnya naive Bayes, metode klasifikasi, atau supervised learning. Sebentar kita Nah, misalnya kita akan gunakan seperti ini. Kelihatan nggak nih? Kalau yang namanya, contoh misalnya, Anda gunakan pakai unsupervised learning. Nah, Anda gambarkan ini. Ini metode ini. Ini gambaran metode. Ya. Ini unsupervised. Unsupervised ini adalah input raw data, algoritma, sama outputnya. Kemudian ada interpretation, ada processing. Nah, ini Anda gambarkan ini. Ya. Nah, tinggal dijelaskan bahwa input raw datanya itu apa, kemudian algoritmanya apa, processingnya apa, outputnya bagaimana. Paham? Jadi nggak usah ke yang lain-lain. Jadi ini yang dikaitkan dengan bahwa ketika Anda menetapkan sebuah topik tentang unsupervised learning, maka metodenya ya seperti ini. Silakan digambarkan gitu. Paham nggak? Ini yang kadang-kadang keliru. Teknik pengumpulan ini uji statistik, uji ini, padahal itu padahal si metode itu, si tahapannya itu bukan tahapan dalam sebuah klasifikasi atau klasterisasi data, pembelajaran supervised atau pembelajaran unsupervised. Ya, jadi Anda carilah skema ini, tapi yang paling baik itu adalah digambar ulang ininya, lalu Anda jelaskan di bawah. Kira-kira seperti itu, Rubang. Jelas? Ya. Nah, kalau lebih khusus lagi, bagaimana di sini cara kerja atau metode KNN? Ya. Ada nggak di sini cara kerja KNN? KNN itu dari, oh nggak ada ya berarti ya. Berarti kan kalau KNN itu adalah apa? Supervised atau unsupervised? Supervise. Supervised, berarti carilah di atasnya itu adalah, oh ternyata dia adalah supervised. Carilah metode supervised itu seperti apa dia bekerja. Begitu. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi Anda jangan dibikin pusing dengan apa itu metode. Metode itu adalah teknik, ya. Teknik yang akan Anda jalankan untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau untuk bisa mencapai tujuan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya kira jelas ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap semangat. Ini pertemuan ke-15 dan minggu depan itu pertemuan ke-16 itu Anda UAS. Soalnya sudah jelas kisi-kisinya. Tolong jangan sembarangan, jangan asal, supaya Anda bisa merencanakan untuk bahwa apa yang Anda usulkan itulah Anda yang menjadikan riset di dalam proposal, di dalam skripsi Anda. Ya, jadi strike dengan waktu, disiplin, jangan sampai nanti Anda apa namanya tuh
lulusnya mulur, tidak tepat waktu, selalu ini. Oleh karena itu, insya Allah nanti saya akan ada acara lagi tentang masalah ini, ya dikaitkan lagi. Tetapi saya juga menghimbau kepada Anda harus mengikuti, harus ya aktif, ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya Anda jangan menodongkan pistol kepada pembimbing, kepada pengelola, todongkanlah pistolmu. Wah, bahaya kalau ditodong begitu. Itu artinya apa? Anda bimbingan bab 1, 2, 3, lang tahu-tahu, Pak kan besok ujian sidangnya terakhir jadwalnya. Nah, itu nggak akan bisa nanti. Ya, dengan cara-cara seperti itu tidak akan bisa, karena kita sudah berupaya betul untuk supaya Anda ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada di kita. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.